marilah kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini, Ibu sebagai moderator ya, mungkin memperkenalkan diri dulu sebelum dan nanti mungkin lebih detailnya akan dikenalkan oleh Pak Sarip. Ibu Lia Maria Ulfa kebetulan mengajar pendidikan agama Islam dan salah satu tim di kesiswaan. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini acara yang akan kita laksanakan adalah yang pertama pembukaan, tadi sudah kita buka acara ini, yang kedua sambutan, dan arahan berikut perkenalan dari Bapak Wakasek Kesiswaan mengenai tim kesiswaan, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Sarip Rustandi. Yang ketiga, sosialisasi tata tertib, kemudian sosialisasi ekstrakurikuler dan tanya jawab, kemudian yang diakhiri dengan doa dan penutup. Anak-anakku sekalian, untuk lebih mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Wakasek Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Bapak Sarip, Dr. Randes Sarip Rustandi MM, untuk menyampaikan sambutan, arahan, dan mungkin lebih memperkenalkan kita dari tim kesiswaan. Kepada Bapak Sarip Rustandi, maka dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kuping, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu. Kak Kuping, Pak. Baik. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melaksanakan salah satu tugas kita, yakni silaturahmi, kemudian kita mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan program kesiswaan. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu semuanya, mungkin aja orang tua yang ada di rumah memperhatikan. Pertama-tama, sebelum Bapak menjelaskan kepada materi atau pengantar yang berhubungan dengan kesiswaan, tentunya Bapak perkenalkan dulu. Nama Bapak Sarip Rustandi, ajarnya biologi di kelas 11. Sekarang bersama Bu Hajah Lia, bersama Pak Deden Mulyadi, dan Pak Heri diberi amanat untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan staf. Bu Hajah Lia itu di bidang pembina OSIS. Jadi beliau yang akan mengarahkan, membimbing, kemudian juga menampung segala aktivitas yang kegiatannya berhubungan dengan OSIS. Pak Deden itu berhubungan dengan wawasan Wiyata Mandala. Jadi beliau punya kemampuan juga karena guru agama sama dengan Bu Hajah Lia. Jadi Pak Deden ini punya kemampuan di bidang agama dan bidang IT. Ya, jadi wawasan Wiyata Mandala ini yang berhubungan dengan program-program peningkatan mutu akademik. Sedangkan Pak Heri, ini kebetulan beliau guru olahraga nih, masih muda, ya dia atlet. Ya, atlet sepak bola futsal katanya gitu. Jadi beliau adalah sebagai pembina atau koordinator ekstrakurikuler yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ekstra ya non akademik. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan yang berhubungan dengan kegiatan kesiswaan. Yang pertama, Ananda semua harus memahami bahwa di SMP atau SMA itu ada bidang-bidang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola siswa. Di kesiswaan itu, pembinaannya adalah pembinaan kesiswaan yang berhubungan dengan minat dan bakat seluruh siswa. Pembinaan ini dilakukan secara kontinu, secara terstruktur, terarah, sehingga
kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita di SMA 27 ini ya mengembangkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga minat dan bakat Ananda semua bisa terarahkan dengan baik. Ya. Ada beberapa memang program yang dirancang oleh kesiswaan. Yang pertama adalah kegiatan pembinaan OSIS yang tadi Bapak sampaikan, tanggung jawabnya ada di Wajah Ria. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Ini penanggung jawabnya Pak Heri. Ya. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini Pak Heri. Di kita ada sekitar 13 ekstrakurikuler. Ya, pembinanya. Sedangkan ekstrakurikulernya ada sekitar 23. Ya, selain itu juga ada pembinaan karakter, wawasan kebangsaan. Ya, dimulai umpamanya wawasan kebangsaan, karakter itu di bawah upacara bendera. Kegiatan-kegiatan ini harus Ananda ikuti secara baik. Ya. Harus mempunyai tanggung jawab. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita yang dirancang ini ya, perlu diikuti oleh seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 27 Bandung. Ya, contoh umpamanya kegiatan yang memang wajib diikuti adalah ekstrakurikuler. Jadi seluruh siswa itu wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Minimal 1. Ya, ada pramuka, ada paskibra, ada PMR dan segala macam. Kemudian di kesiswaan itu bukan hanya mengatur tata tertib saja, tetapi bagaimana kesiswaan itu mampu mengarahkan, memberikan ruang kepada Ananda untuk berekspresi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Ya, jadi Ananda semua kalau ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keterampilan itu dipersilakan untuk berkomunikasi dengan Bapak dan tim di kesiswaan. Tetapi yang paling utama dan paling penting yang perlu Bapak sampaikan kepada Ananda semua adalah bagaimana Ananda mengikuti seluruh kegiatan yang ada di SMA 27 itu dengan rasa tanggung jawab. Disiplin. Kalau Ananda sudah masuk kepada SMA 27 maka punya kewajiban untuk menjaga nama baik sekolah. Menegakkan tata tertib. Salah satu contoh umpamanya setiap kegiatan ya, PJJ nanti atau kegiatan online semacam ini maka diikuti dari awal sampai akhir dengan penuh tanggung jawab, dengan ada tata krama, ya, sehingga kita bisa menilai kenapa memang pembinaan ini adalah diarahkan untuk pembinaan karakter, perilaku. Ya. Perilaku Ananda semua sehingga siswa-siswi di SMA 27 itu karakternya bagus, karakternya baik. Ya, tidak ada lagi nanti kalau yang PJJ itu leha-leha, belajar dan segala macam ya. Itu. Apalagi sekolah kita adalah sekolah sebagai sekolah sadar hukum. Jadi seluruh aturan yang telah disampaikan wajib diikuti dengan baik. Proses pembelajaran wajib diikuti dengan baik. Ekstrakurikuler wajib diikuti dengan baik. Ya. Jadi itu hal-hal yang memang perlu kita sepakati bersama. Karena Ananda semua alhamdulillah bersyukur sudah diterima di SMA Negeri 27 Bandung. Kemudian selain itu juga bagaimana kalau nanti Ananda berada di lingkungan rumah dan sekolah juga tetap. Kita harus menjaga norma-norma yang sudah ada. Ada norma agama, ada norma hukum, ada norma sosial, dan segala macam. Jadi selamat datang ya di SMA Negeri 27. SMA 27 punya harapan Ananda adalah siswa-siswa terbaik dan SMA 27 adalah sekolah masa depan. Jadi selamat mengikuti, sukses selalu untuk Ananda dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya sehingga mudah-mudahan dan kita banyak berdoa mudah-mudahan besok atau lusa kita bisa tatap muka, bisa bertemu, bisa bersama-sama berada di lingkungan SMA Negeri 27 Bandung. Demikian Bu Hajah.
teman-teman, Pak Heri, Pak Deden, monggo dipersilakan. Mudah-mudahan anak-anak Ananda semua bisa mengikuti semuanya, dan apapun yang kita lakukan untuk Ananda semua, anak-anakku semua menjadi kebaikan dan amal soleh. Amal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi Ibu memakai masker sampai lupa ya dibuka karena menjaga prokes. Hatur nuhun, terima kasih Bapak Wakasek Kesiswaan, Bapak Dr. Andes Sarip Kustandi MM yang telah menyampaikan pengantarnya mengenai kesiswaan beserta program-programnya di SMA Negeri 27 Bandung. Anak-anakku sekalian, semoga seluruh siswa-siswi kelas 10 yang sudah diterima di SMA Negeri 27 Bandung nanti bisa berperan aktif ya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakasek Kesiswaan. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya, alhamdulillah ini sudah ada 339 yang gabung dan sebentar lagi akan dipaparkan mengenai sosialisasi tata tertib peserta didik di SMA Negeri 27 Bandung. Mohon untuk semuanya memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri ya mengenai tata tertib, sebab ini sangat penting sekali. Nanti akan disosialisasikan mengenai tata tertib peserta didik secara umum, baik itu dalam pelaksanaan maupun pembelajaran tatap muka dengan berbagai hal yang yang berhubungan dengan tata tertib. Oleh karena itu kemarin ada beberapa siswa yang japri ke Ibu menanyakan tentang seragam, tentang ekstrakurikuler. Nah, nanti yang berhubungan dengan tata tertib ini boleh disampaikan dalam sesi tanya jawab. Nah, untuk lebih detailnya lagi kami persilahkan kepada Bapak Deden Mulyadi MPDI untuk menyampaikan materi tentang sosialisasi tata tertib bagi peserta didik di SMA Negeri 27 Bandung. Kami persilahkan Pak Deden. Terima kasih Bu Hajah Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Wah, semoga Sehat. dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka meskipun lewat aplikasi Zoom, tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam melaksanakan thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, mencari ilmu ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, itu Bapak Dr. Andes Sarip Kustandi, SPDMM. Pembawa acara Bu Hajah Lia sekaligus staf kesiswaan, dan Pak Heri staf kesiswaan bidang ekstrakurikuler, serta Ananda semua yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak kesempatan, kesehatan untuk bersilaturahim dalam kegiatan sosialisasi. Kemarin sosialisasi program bimbingan konseling serta peminatan, dan hari ini adalah sosialisasi tata tertib dan ekstrakurikuler. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mengandung manfaat bagi kita semua. Baik, Ananda sekalian, nanti boleh kalau ada pertanyaan silakan langsung raise hand. Nanti oleh Bu Hajaria akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi kita sambil berdialog saja supaya tidak terlalu kaku ya dalam membicarakan tata tertib. Nah,
Untuk memperjelas materi, Bapak akan share screen ya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang sosialisasi tata tertib di SMA Negeri 27 Bandung. Nah, dalam membicarakan tata tertib, Bapak ingin tanya dulu nih, kira-kira kalau tidak ada aturan, bagaimana nih kehidupan kita? Umpamanya di rumah nih, tidak ada aturan rumah, tidak ada tata tertib di rumah, bagaimana kira-kira di rumah itu? Berjalan dengan aman dan tertib atau akan terjadi kericuhan kalau tidak ada tata tertib di rumah atau aturan di rumah? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Sambil ini aja, sambil ngobrol aja ya, supaya Akan kacau, Pak. nggak kacau ya, Ya, karena tidak ada aturan. Maka untuk menertibkan, untuk memberikan rasa aman supaya kita hidup nyaman, baik di lingkungan terkecil di rumah kita atau lingkungan yang lebih luas lagi di masyarakat, itu harus ada aturan. Nah, sama halnya di sekolah pun itu harus ada tata tertib dan aturan untuk mengatur segala bentuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, itulah yang disebut dengan tata tertib. Sebelum ke materi tata tertib, Bapak hanya menyampaikan sekilas saja tentang visi misi bahwa kita mempunyai visi itu adalah terwujudnya karakter. Nah, kalau karakter ini sangat luas sekali, lebih cenderung kepada perilaku, sifat ataupun hal yang ada di dalam diri kita, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik yang dirasakan ataupun yang dimunculkan, itu adalah karakter ya. Kemudian religius. Nah, religius ini adalah mempunyai sifat-sifat yang kalau di dalam ajaran Islam itu disebut dengan soleh dan solehah, baik budi pekertinya, karakter akhlaknya baik, kemudian saling menghormati, baik dengan yang sesama agama ataupun dengan yang berbeda agama. Itu karakter religius. Kemudian berprestasi, mempunyai prestasi baik itu prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dan peduli lingkungan. Kita mempunyai visi adalah senantiasa peduli lingkungan. Bagaimana menjaga lingkungan kita agar bersih, agar aman, agar tertib. Nah, ini adalah visi dari SMA Negeri 27 Bandung. Kemudian untuk misinya, Bapak tidak akan jabarkan secara rinci, ini bisa Anda baca di buku panduan MPLS yang telah dibagikan pada kegiatan MPLS kemarin. Nah, ini adalah Bapak Kepala SMA Negeri 27 Bandung, Bapak Haji Ade Suryaman SPDMM. Anda sudah banyak berkomunikasi kemarin dalam kegiatan MPLS ya. Ini kita harus mengenal pimpinan kita supaya ketika nanti suatu saat mungkin bertemu itu sudah tidak asing lagi gitu. Nah, kemudian di bidang kesiswaan itu ada tim yang diberikan amanat untuk menjalankan tugas di bidang kesiswaan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Repustandi MM sebagai Wakasek bidang kesiswaan, kemudian Ibu Haja Maria Ulfa SAG sebagai staf kesiswaan, kemudian Bapak Deden Mulyadi MPDI staf kesiswaan, dan Bapak Heri Firmansah SPD sebagai staf bidang kesiswaan
bidang ekstrakurikuler. Nah, ini adalah tim kesiswaan supaya lebih mengenal, supaya dapat bersilaturahmi. Apabila nanti kita bertemu dimanapun, silahkan disapa, gitu kan. Nah, kalau Bapak mungkin belum kenal nih, karena banyak sekitar 380 siswa kelas 10 itu. Tapi mungkin Ananda semua bisa mengenal Bapak Ibu guru yang diperkenalkan ini. Nanti kalau bertemu silahkan disapa. Ataupun mau japri silahkan ya. Ke Bapak sudah ada beberapa orang yang menjapri gitu ya. Silahkan kita silaturahmi. Kemudian yang apa sih yang dimaksud dengan tata tertib? Sini yang dimaksud dengan tata tertib SMA 27 Bandung itu adalah aturan yang dibuat untuk berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapihan, keamanan, kekeluargaan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Jadi itulah kenapa dibuat tata tertib supaya tercipta suasana pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang efisien, pembelajaran yang aman, dan sebagainya. Sehingga Ananda bisa belajar dengan nyaman, guru-guru pun bisa mengajar dengan nyaman. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan tata tertib peserta didik? Tata tertib peserta didik atau budaya SMA Negeri 27 Bandung adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh peserta didik SMA Negeri 27 Bandung. Penilaian yang dilakukan oleh sekolah terhadap peserta didik meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik. Jadi, ini adalah aturan yang harus ditaati oleh semua peserta didik, terutama yang masih aktif di SMA 27 Bandung ya. Di Ananda semua sudah resmi menjadi siswa-siswi SMA Negeri 27 Bandung. Sudah melalui seleksi, maka harus benar-benar memanfaatkan peluang itu untuk sebaik mungkin belajar di SMA Negeri 27 Bandung. Jadi manfaatkan kesempatan ini yang tidak diraih oleh teman-teman yang lain yang tidak lulus di SMA Negeri 27 Bandung gitu ya. Nah, kegiatan belajar mengajar itu meliputi kehadiran peserta didik. Nah, ini ada aturan tentang kehadiran peserta didik. Anda semua harus hadir setiap pembelajaran. Bagaimana caranya ya? Mengikuti apa yang diinstruksikan oleh sekolah atau dewan guru yang mengajar. Apabila umpamanya disuruh mengabsen, silakan isi absennya. Kalau dipersilakan untuk bertanya, silakan bertanya. Nah, ini adalah kehadiran peserta didik harus hadir. Mau itu lewat Zoom, mau itu lewat Google Meet, Classroom, Edulogi, dan sebagainya. Itu harus hadir. Jadi tidak bisa sekarang siswa umpamanya, karena online udah aja nggak usah hadir. Tidak bisa seperti itu. Tetap kehadiran peserta didik ini harus diutamakan ya, karena nanti akan menjadi penilaian dari dewan guru ketika memberikan penilaian. Kemudian ketidakhadiran peserta didik, ini beberapa hal yang menjadi pengalaman pembelajaran online. Itu ada siswa yang nggak tahu aktif, nggak tahu enggak itu teh siswa SMA 27 atau bukan gitu, karena ketika ditanya umpamanya di WA tidak merespon, diberikan tugas tidak dilaksanakan.
giliran nilainya tidak ada, baru protes gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi ketidakhadiran peserta didik itu akan berpengaruh kepada penilaian dari Dewan Guru. Kemudian Anda pun tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan kalau tidak mengikuti pembelajaran. Kemudian prosedur perizinan. Apabila umpamanya ada halangan sehingga tidak dapat melaksanakan pembelajaran, silakan izin melalui wali kelas ataupun langsung kepada guru pengajar. Pelaksanaan pembelajaran secara daring, karena ini di masa pandemi dan kita belum diizinkan untuk belajar secara tatap muka, maka tahun ini kemungkinan pembelajarannya masih secara daring. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, dan kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan, perlindungan, penyakit yang ada di negeri ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mengawali KBM dengan berdoa, membaca Al-Qur'an dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini adalah hal yang penting bagi kita sebagai pelajar dan terutama bagi yang muslim gitu ya. Kita mengawali belajar dengan berdoa. Sama yang non muslim juga berdoa sesuai dengan kepercayaannya. Kalau umpamanya yang muslim membaca Al-Qur'an, yang Kristen membaca kitab umpamanya dan sebagainya gitu ya. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya ini adalah salah satu amanat di dalam peraturan menteri gitu ya, Menteri Pendidikan. Jadi mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan nasionalisme di dalam diri kita. Kemudian mengakhiri KBM dengan berdoa, mengawali dengan doa dan mengakhiri dengan doa pula ya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada aturan yang berlaku di SMA Negeri 27 Bandung. Yang pertama adalah kerapihan dulu ya dalam segi pakaian. Karena beberapa siswa atau beberapa orang tua siswa yang bertanya bagaimana sih seragam SMA Negeri 27 Bandung ya. Meskipun pembelajaran daring tetap menggunakan seragam sekolah ya, jangan sampai seragam barunya itu tidak dipakai nanti rusak ya. Dia harus dipakai. Kalau yang sudah punya, silakan yang putih abu silakan untuk digunakan. Untuk hari Senin dan Selasa itu pakaiannya adalah seragam putih abu. Adapun aturannya itu adalah bahwa untuk pelajar putra kemeja putih lengan pendek dan celana panjang warna abu-abu. Model biasa atau lurus, lingkar kaki minimal 44 cm. Yaitu tidak ketat gitu ya, tidak cut bray ataupun tidak pensil, tidak pensil. Jadi standar gitu ya. Baju dimasukkan ke dalam celana dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap. Jadi silakan nanti kalau sudah dapat atributnya dari SMA 27 digunakan, baik itu badge-nya, namanya, atau lokasi SMA Negeri 27 Bandung. Sabuknya digunakan juga ya. Kemudian untuk putri, kemeja putih lengan panjang dan rok warna abu-abu. Nah, kita mempunyai kebijakan bahwa untuk putri itu semuanya bajunya itu lengan panjang. Baik itu udah seragam putih abu dan lain sebagainya, itu semuanya adalah lengan panjang. Kemudian model roknya adalah rempel penuh. Nah, ini kalau ini contohnya sih sebenarnya bukan rempel penuh ya, ada ini bolehlah kalau seperti ini. Jadi yang rempel ya, yang rempel. Kemudian panjang sampai mata kaki, tidak ngatung gitu ya. Kemudian tidak ketat. Nah, ini juga adalah aturan yang atau kebijakan di SMA Negeri 27 Bandung yang harus ditaati oleh semua peserta didik.
baju dimasukkan ke dalam rok dan mengenakan atribut lengkapnya. Jadi ini untuk Senin dan Selasa. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung saja ya. Silakan ditanyakan langsung. Kemudian untuk hari Rabu adalah seragam pramuka. Ini kemarin ada yang bertanya bagaimana seragam pramukanya kalau yang non muslim ini sama ya, semuanya lengan panjang. Jadi sudah sampaikan tadi bahwa untuk seragam putri itu adalah lengan panjang. Ini untuk pramuka sama bajunya lengan panjang untuk putri, kemudian roknya rempel ya. Kemudian atributnya dilengkapi. Kemudian untuk hari Kamis ini nanti ada batik khusus SMA Negeri 27 Bandung. Nah, adapun nanti batiknya seperti apa ini nanti belum ada gitu ya, batik model batiknya seperti apa. Tapi ini untuk putri adalah lengannya panjang. Sama roknya adalah rok panjang rempel penuh gitu ya. Untuk putra ya standar tadi. Celananya putih abu, celananya abu. Kemudian untuk hari Jumat, SMA Negeri 27 Bandung juga mempunyai seragam khusus yaitu pakaian muslim. Nah, bagaimana kalau umpamanya yang non muslim sama menggunakan ini, tapi bagi yang muslim itu atau muslimah itu wajib berkerudung, yang non muslim tidak usah berkerudung. Kayaknya sama gitu ya. Kayaknya sama. Jadi ini adalah dari segi pakaian yang menjadi tata tertib di SMA Negeri 27 Bandung. Bagaimana kalau belum punya ya gunakan aja dulu yang SMP ya. Yang SMP sesuai dengan seragam SMP-nya masing-masing silahkan digunakan dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang seragam. Silakan anak-anakku, ada yang mau bertanya atau mau memperhatikan dulu? Kalau misalnya belum ada yang bertanya, kalau ada pertanyaan, boleh dicatat dulu, nanti ditanyakan, nanti sesi tanya jawab, atau boleh langsung sekarang, boleh raise hand ya, supaya tidak lupa. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Ini untuk seragam. Kemudian kalau tidak ada nih yang paham ya semuanya ya untuk seragam. Oke. Kemudian untuk olahraga, satu lagi ya seragam olahraga. SMA Negeri 27 Bandung punya seragam olahraga khusus gitu ya. Ya bagaimana bentuknya untuk tahun ini belum tahu ya karena masih didesain mungkin oleh tim yang membuat seragam. Kegiatan olahraga lapangan meskipun online gitu ya, mungkin ada tugas-tugas dari guru olahraga, maka harus menggunakan pakaian olahraga atau seragam olahraga. Untuk sementara ini umpamanya yang punyanya seragam SMP, mudah-mudahan masih cukup ya, masih untuk seragam SMP silakan digunakan untuk sementara ini gitu ya. Kalau nanti sudah dapat seragam SMA Negeri 27 Bandung silakan digunakan. Jadi untuk kegiatan olahraga itu juga harus menggunakan seragam olahraga. Kemudian bagaimana nih aturan rambut? Jadi Bapak sudah memperhatikan dari awal MPLS kemarin bahwa masih ada beberapa siswa yang model rambutnya itu tidak sesuai aturan sekolah. Nah, ini harus disampaikan bahwa model rambut peserta didik di SMA Negeri 27 Bandung itu kalau yang putra dipotong pendek dan disisir rapih, jadi tidak gondrong, ya.
karena kita sebagai seorang pelajar itu harus rapih rambutnya. Jangan sampai gondrong mengganggu pemandangan mata kita gitu, atau mengganggu pemandangan guru kita yang ngajar. Sehingga ini harus dipotong. Kalau yang panjang, yang masih panjang silahkan dipotong ya. Jangan sampai gondrong. Kemudian panjang rambut proporsional. 1:2 artinya kadang ada gitu ya yang tua itu yang tampilan rambutnya itu mohak gitu ya, atau umpamanya di pinggirnya pakai plat gitu ya, dipotong apaan model apalah nggak tahu itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Potongnya ya potong biasa aja, rapihkan seperti layaknya seorang pelajar, bukan seorang pemain sepak bola gitu ya. Kalau pemain sepak bola kan banyak yang model-model rambutnya kemudian dicontoh oleh fansnya gitu ya. Nah kita mah meskipun fans umpamanya kepada Cristiano Ronaldo, ya kita mah rambutnya yang biasa aja gitu. Jangan ikut-ikutan di style-stylenya gitu ya. Atau umpamanya ngefansnya kepada apalagi Lionel Messi, ya Lionel Messi itu biasanya nggak terlalu mencolok ya untuk tampilan rambutnya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan yang dilaksanakan oleh semua siswa SMA Negeri 27. Kemudian kalau yang putri, ini mungkin sebenarnya sudah disampaikan di ketika MPLS, rambut peserta putri ditata dengan rapi, tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Kalau umpamanya panjang ya silahkan di-cut lah supaya tidak mengganggu pembelajaran itu ya. Warna dan model rambut sesuai aslinya, itu jangan dicat jadi berem, jadi hijau, jadi koneng ya rambutnya itu. Sesuai aslinya saja. Kita diberikan oleh Allah warna rambut yang disesuaikan dengan kulit kita. Jangan sampai umpamanya kulitnya sawo matang, rambutnya hijau juga naon kan gitu ya. Nah, ini jadi sesuaikan dengan apa yang diberikan oleh Allah saja, tidak usah diwarna-warna menjadi warna-warni kayak pelangi gitu ya. Nah, rambutnya jadi warna asli, sesuai warna aslinya. Nah, ini adalah sekolah SMA Negeri 27 Bandung. Sekolah Sadar Hukum, kita mempunyai kelebihan adalah mempunyai forum pelajar sadar hukum. Jadi kita sebagai warga SMA Negeri 27 Bandung itu harus senantiasa taat kepada aturan yang berlaku, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah. Kemudian sekolah ramah anak. Kita berusaha untuk senantiasa menjaga kasih sayang antara guru dengan murid, kemudian sekolah dengan orang tua, dengan masyarakat, dan sebagainya. Kita merupakan sekolah yang ramah terhadap anak-anak gitu ya. Kemudian sekolah lingkungan, artinya kita akan menciptakan sekolah yang berbasis lingkungan. Kita menjadi bermanfaat bagi lingkungan kita. Kemudian salah satu yang sedang kita usahakan adalah sekolah masa depan. Nanti kita akan menjadi sekolah di masa depan. Karena SMA 27 punya potensi yang sangat strategis, baik itu dari luasnya ataupun dari lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan itu menjadi doa bagi kita semua untuk menjadikan sekolah yang lebih baik dan terbaik gitu ya di antara sekolah-sekolah yang lainnya. Baik, sampai saat ini masih ada yang
akan bertanya atau belum? Sudah dipaham? Assalamualaikum Pak. Silakan. Waalaikumsalam, silakan. Iya. Siapa Jaskia? Ini Silakan. sama Jaskia dari gugus 11. Mau Baik. nanya, kalau untuk rok itu harus rempel semua apa gimana Pak? Kan di contohnya nggak rempel semua. Nah itu jadi wajibnya yang mana? Baik, terima kasih Jaskia. Sebenarnya kita mempunyai aturan itu rok rempel penuh, gitu ya. Tapi kalau umpamanya sudah ada yang beli yang seperti itu ya boleh digunakan selama masih PJJ. Tapi kalau ke sekolah silakan gunakan rok rempel penuh, ya. Karena itu fotonya kan diambil dari 2 tahun ke belakang sebenarnya itu karena belum ada pembelajaran tatap muka lagi, jadi belum ada foto terbaru. Nah, itu ya, itu masih foto 2 tahun ke belakang. Jadi kalau yang belum beli, silahkan beli yang rok rempel penuh untuk semua seragam, baik itu putih abu, pramuka, ataupun ya udah itu ya. Kalau rok mah cuma pramuka sama putih abu aja, ya. Seperti itu ya Saskia, bisa dipahami Iya ya. Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Ada yang Logo-logonya kayak gimana? Gimana? Nah, Kalau buat logo-logonya, logo-logonya nanti disiapkan oleh sekolah ya. Jadi nanti disiapkan oleh koperasi, akan diberikan kepada Anda semua melalui koperasi. Nanti biasanya berbarengan dengan seragam dari sekolah. Nah, itu yang insya Allah ya, insya Allah yang disiapkan oleh sekolah itu, yang dari sekolah itu adalah batik, kemudian seragam olahraga. Nah, untuk pakaian muslim ini masih dibicarakan, mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan gitu ya untuk seragam muslim di hari Jumat. Nah, seperti itu ya. Untuk logo nanti diberikan oleh sekolah melalui koperasi. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Muhammad Ahdan ya. Silakan. Iya, Pak. Untuk seragam olahraga itu misalnya nanti ada pelajaran PJOK untuk sementara waktu pakai seragam dari SMP dulu atau gimana, Pak? Ya. Untuk pembelajaran olahraga yang umpamanya harus ada bukti atau pembelajaran umpamanya melalui tatap muka jaring gitu ya, Zoom, bisa kelihatan kan nanti kalau seragamnya pakai seragam olahraga atau tidak, atau umpamanya yang harus membuat video atau foto ya silakan gunakan seragam olahraga. Adapun untuk sementara ini karena seragam olahraga SMA 27 itu belum tersedia, silahkan gunakan dulu yang ada yang SMP, mudah-mudahan masih cukup gitu ya untuk yang seragam SMP-nya sambil menunggu seragam dari SMA Negeri 27 Batu. Itu ya Muhammad Oke, Ahdan. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas. Silakan yang lainnya masih ada yang bertanya. Pak, Rizky Zainal Ramadhani dari gugus 6. Ya, silakan Rizky. Kan untuk seragam itu selama PJJ menyesuaikan, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan ada beberapa seragam yang sudah tidak muat untuk digunakan itu gimana ya, Pak? Seperti seragam batik misalnya yang khusus harus pakai yang sekolah, SMP itu sudah tidak muat lagi. Oh, kalau yang sudah tidak muat, itu sumbangkan kepada adik kelas Anda ya. Kalau yang sudah tidak muat, ya kalau yang sudah tidak muat ya udah nggak usah dipaksakan, yang ada aja umpamanya putih abu dari Senin sampai Jumat umpamanya yang punya itu ya silakan gunakan itu ya untuk sementara ini sambil menunggu seragam dari SMA 27 Bandung gitu ya. Jadi kalau yang masih bagus yang sudah tidak bisa terpakai oleh kita ya silakan sumbangkan kepada adik kelas Anda, itu yang cukup gitu ya. Umpamanya
Ya, baik Pak. Putih, Terima putih, kasih. biru, itu gurih, masih ada, masih bisa, masih cukup untuk stok seminggu umpamanya ya. Silakan gunakan yang ada saja untuk seragamnya. Jangan sampai umpamanya mau belajar Zoom dengan guru pakai kaos oblong, kan itu tidak sopan gitu ya, tidak etis dalam pembelajaran. Sudah paham ya? Sudah Pak, terima kasih. Baik, sama-sama Rizky. Ada lagi yang bertanya, silakan. Pak, maaf, punten, Laila izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk atribut sekolah seperti dasi, topi, dan sabuk itu beli sendiri atau nanti akan disediakan dari sekolah ya, Pak? Nah, untuk seragam nanti itu akan ada rapat dengan orang tua siswa dan itu apa namanya, yang kalau yang mampu itu ya apa namanya, termasuk ke dalam DSP kalau nggak salah itu ya, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Sarip Rustandi untuk lebih jelasnya gitu ya, untuk biaya dan lain sebagainya. Cuma yang jelas bagi yang mampu itu ada DSP. Nah, untuk seragam nanti kebijakannya adalah kebijakan dari pihak sekolah melalui Wakasek Siswa. Kalau Bapak tidak punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan Naila ya, nanti Bapak persilakan kepada Pak Sarip Rustandi untuk menjawab tentang pertanyaan Naila ini, tentang pembayaran atau dan sebagainya itu ya. Nanti ya Naila dijawab oleh Pak Sarip Rustandi. Baik, terima kasih, Pak. Silakan, ada lagi yang bertanya? Baik, sambil kita lanjutkan ya. Karena ini masih ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan. Nah, bagaimana sekarang tata tertib pembelajaran online gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa kelas online dapat menggunakan aplikasi Edulogi, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom Meet, Google Meet, WA, YouTube, dan lain sebagainya. Itu mungkin guru, ada beberapa guru yang menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Silahkan diikuti. Kalau Edulogi itu memang sudah bekerja sama dengan sekolah, maka itu silahkan digunakan, diinstal di laptop atau handphone yang digunakan. Jadi semua guru itu pasti ada apa namanya, memberikan tugas atau memberikan materi di Edulogi, dan Anda pun akan mengisi kehadiran itu di Edulogi. Artinya Edulogi adalah aplikasi yang wajib ada di aplikasi di gadget Anda, baik handphone ataupun laptop yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian kelas online itu menurut jadwal tahun kemarin itu jam 8 sampai jam 11. Nah, nanti kalau ada perubahan dari bagian kurikulum nanti ini bisa menyesuaikan gitu ya. Atau kemarin sudah disampaikan oleh kurikulum mungkin tentang jadwal pembelajarannya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kalau ini untuk sementara bahwa pembelajaran dari jam 8 sampai jam 11. Kemudian peserta didik mempersiapkan akun email dengan menggunakan nama asli masing-masing. Tidak diperbolehkan menggunakan nama lain atau nama samaran selain nama asli peserta didik. Nah, jadi kalau umpamanya di WA grup pembelajaran gitu ya, kasih nama yang jelas gitu supaya guru tahu ini siapa namanya. Karena kan kita nggak ketemu gitu, kita nggak ketemu secara langsung. Komunikasi pun kebanyakan lewat grup, lewat WA atau Telegram umpamanya. Ya silakan berikan nama yang asli gitu. Supaya guru dapat mengetahui, oh ini namanya adalah Rizky, oh ini namanya adalah Sakril,
oh ini namanya Muhammad Ahdan, ini namanya Naila dan sebagainya. Itu sudah diketahui nama-namanya. Kemudian fotonya silahkan tampang gitu. Namanya umpamanya Muhammad Rizky tapi fotonya kartun. Jadi yang mana sih Muhammad Rizky itu nggak tahu. Nah, ya. Nah, kalau umpamanya nanti ini di grup di WA silahkan gunakan nama yang asli ya, gunakan foto profilnya profil sendiri, jangan profil orang atau diedit umpamanya jadi beda gitu ya, yang sampai seperti itu supaya guru dapat mengenal Anda, karena kalau guru kan akan banyak, contoh umpamanya Bapak aja mengajar 10 kelas nanti nih, kan sangat susah mengenali satu persatu siswanya kalau tidak ada fotonya, kalau tidak ada namanya, bagaimana cara mengenalnya, ya. Jadi Bapak sarankan semuanya memberikan nama yang asli, baik itu di ketika Zoom umpamanya ini masih ada tadi Bapak lihat beberapa siswa yang tidak nama aslinya gitu, atau nggak tahu lah karena umpamanya masih nama handphone, nama merek handphone umpamanya ya. Nah, itu juga harus di-rename, diganti namanya supaya guru dapat dengan mudah mengenali siswa tersebut. Jadi Anda harus mempunyai email ya yang digunakan nanti untuk ya. Nah, tentu kalau yang sudah punya Android biasanya sudah punya email ya. Tinggal namanya nama yang asli. Kemudian yang keempat, peserta didik berpenampilan rapi dan menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan selama pembelajaran berlangsung. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa selama kegiatan belajar itu menggunakan seragam sesuai dengan yang ditentukan ya. Maka ketika pembelajaran silakan menggunakan belajar meskipun di rumah, di kamar, itu silahkan gunakan pakaian atau seragam sekolah. Karena kita adalah sebagai seorang pelajar, punya kewajiban dari jam sekian sampai jam sekian, kita adalah punya kewajiban mengikuti aturan sebagai pelajar. Ya. Kemudian, yang kelima, peserta didik harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi, namanya kalau pelajaran jam 8, itu jam setengah 8 lebih itu harus sudah dipersiapkan. Jangan sampai ini masih ada ya pengalaman itu jam 8 mulai itu harus dibangunkan oleh wali kelasnya karena masih tidur. Nah, ini pelajarnya bukan ya nggak sungguh-sungguh kalau yang seperti itu, berarti males-malesan. Apakah itu sholat subuh atau belum gitu ya? Karena ini merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa Anda itu serius sebagai pelajar, sungguh-sungguh sebagai pelajar adalah menunjukkan bahwa Anda sudah siap untuk belajar. Dipersiapkan. Umpamanya bagaimana kalau yang terkendala tidak punya handphone kah atau tidak punya jaringan internet kah? Silakan boleh konsultasi dengan guru mata pelajarannya. Jangan sampai umpamanya ini anak kemana ya nggak ada, umpamanya komunikasi nggak ada. Ternyata umpamanya tidak punya handphone dan tidak diketahui. Jadi sampaikan kalau umpamanya ada kendala, silakan sampaikan melalui wali kelas. Kemudian yang kelima, peserta didik harus udah ya. Videonya kan pesan dari ibu, videonya disimak, ditonton sampai selesai. Disimak ya. Kita lanjutkan ya. Ini diulang ya. Maaf. Mengawali pembelajaran dengan berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran. Mengakhiri pembelajaran dengan doa. Tadi sudah Bapak sampaikan ya. Kemudian selanjutnya, jika peserta didik sakit atau ada keperluan darurat, diharuskan izin kepada wali kelas
dengan melalui wali murid kepada wali kelas via WA Japri. Jadi kalau ada hal yang membuat Anda tidak bisa hadir mengikuti pembelajaran karena sakit atau keperluan darurat, silakan orang tua Anda itu menghubungi wali kelas, gitu ya. Jangan sampai itu tata keramanya itu. Jadi orang tua dengan orang tua, artinya orang tua di rumah dengan orang tua di sekolah, orang tua Anda dengan wali kelas Anda, itu etikanya seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa kalau perizinan itu harus orang tua Anda. Kemudian selama durasi jadwal pembelajaran online, peserta didik harus berada di rumah atau dalam satu ruangan. Jangan sampai umpamanya lagi belajar jalan-jalan pakai motor umpamanya, ya itu bisa cilaka gitu. Sampai ngedengerin guru mengajar pakai motor. Nah, ini tidak etis sebenarnya, ya. Maka harus berada di dalam ruangan. Kemudian selanjutnya, selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Umpamanya gini, ada nggak ini Bapak lihat, nah yang ada di sini nih, yang sambil main game, umpamanya sambil apa gitu ya. Nah, nanti kelihatan nih dari sini oleh Bapak nih, yang sambil main handphone, ya itu akan kelihatan. Maka ketika pembelajaran umpamanya ini seperti ini nih daring, itu Anda perhatikan, simak dengan benar-benar, kan itu hanya sebentar gitu ya, hanya 3 jam maksimal sehari itu, dan tidak terus-terusan Zoom kan gitu ya. Jadi ketika umpamanya pembelajaran tatap muka melalui virtual seperti ini, silahkan perhatikan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tidak menggunakan atau tidak sambil bermain game atau tidak menggunakan aplikasi lain selain aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian selanjutnya, peserta didik harus ya bersikap sopan dan santun dalam percakapan, baik itu di Edulogi, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, WA, YouTube, dan sebagainya yang digunakan dalam pembelajaran, itu harus sopan dan santun. Apabila berkomentar, apabila menyampaikan, silakan sampaikan dengan sopan dan santun. Kemudian apabila ini juga nih sering terjadi kalau mengirim pesan japri kepada wali kelas atau kepada guru, silakan awali dengan salam. Umpamanya kalau yang muslim assalamualaikum, kalau yang non muslim umpamanya selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya, ya. Silakan awali dengan salam. Kemudian sampaikan identitas Anda dulu. Umpamanya, Pak, Bu, saya dengan Ujang kelas apa gitu ya. Jadi guru teh mungkin tidak semua guru mempunyai nomor Anda dan sudah mengesep nomor Anda gitu. Jadi itu harus ada identitas dulu, perkenalkan identitas Anda dulu. Nah, setelah itu baru izin apa mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat atau sebagainya ya. Jadi itu harus ada etikanya dalam mengirim pesan kepada guru. Jadi salam, kemudian sampaikan identitas Anda, kemudian juga sampaikan izin untuk bertanya atau menyampaikan pendapat atau apapun ya. Silakan, atau mau izin tidak masuk sekolah juga silakan. Tapi bagusnya untuk perizinan kalau tidak bisa mengikuti pembelajaran adalah oleh orang tua Anda. Kalau orang tua Anda tidak ada, umpamanya sudah berangkat bekerja, ya silahkan Anda sendiri melalui japri kepada wali kelas Anda, telepon ataupun pesan gitu ya. Kemudian
peserta didik diharapkan merespon apabila diminta sebagai bentuk keaktifan. Nah, jadi harus merespon. Umpamanya ada guru yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, caricing, we kan gitu ya. Ini teh ada orang atau enggak gitu ya. Jadi semua yang mendengar salam itu harus menjawab, wajib hukumnya menjawab salam. Coba nih tes nih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Baik, terima kasih. Nah, itu adalah bentuk keaktifan. Jadi Bapak tahu bahwa Anda teh masih ada gitu. Jangan sampai Bapak berbicara terus ada yang mendengarkan atau tidak ya. Jadi ada respon. Namanya di WA, chat, ada guru yang mengucapkan salam, silakan direspon ya. Satu, itu kita dapat pahala menjawab salam. Kemudian yang kedua, itu kita didoakan kan itu ya. Nah, didoakan. Baik itu keselamatan dalam hal dari penyakit ataupun keselamatan dari berbagai macam mara bahaya. Itu jadi kita sebagai seorang muslim dianjurkan perbanyak mengucapkan salam ya. Nah, mungkin di agama non muslim pun mungkin ada salam yang menurut di aturan agamanya itu ada. Kalau di dalam Islam salam yang benar itu minimal assalamualaikum. Kalau yang ingin lebih baik lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi kalau ingin lebih banyak doa dan pahalanya perpanjang. Kalau ada yang mengucapkan salam, kata di dalam sebuah hadis itu, kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum maka jawablah waalaikumsalam warahmatullah. Jadi dilebihi. Kalau ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, maka jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu harus jawabnya atau dianjurkan jawabnya itu adalah lebih banyak doanya daripada doa yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Peserta didik mengisi daftar hadir setiap pertemuan dan mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi mengisi daftar hadir melalui Google Form, umpamanya melalui Edulogi dan sebagainya. Pokoknya mah guru ketika meminta mengisi daftar hadir isi, ya. Kemudian mengumpulkan tugas yang diminta, ada tugas, silakan dikerjakan, dikumpulkan kepada guru Anda. Jangan sampai umpamanya ketika sudah ada nilai keluar, baru protes, Pak saya mau mengumpulkan tugas. Nah itu gimana nanti, kan nilainya sudah keluar. Nah, jadi sebelum ditagih oleh guru, Anda harus punya kepekaan untuk meminta tugas tersebut kepada guru atau menanyakan tugas kepada guru, ya. Atau umpamanya kepada teman Anda, ada tugas nggak hari ini, gitu ya. Kalau Anda umpamanya ketinggalan, silahkan tanyakan kepada teman Anda. Oke, sedikit lagi ya. Kemudian peserta didik yang tidak mengerjakan tugas, tidak pernah bergabung sehingga nilainya di bawah KKM, akan mengikuti program remedi yang akan dilaksanakan sebelum PTS. Jadi silakan nanti manfaatkan kalau masih ada, tanyakan nilai saya sudah KKM atau lebih, nah, tanyakan kepada guru Anda. Kalau masih kurang di KKM, silakan Anda selesaikan tugas-tugasnya atau minta ganti tugasnya supaya nilai Anda minimal KKM. Apalagi kalau umpamanya melebihi KKM itu lebih bagus bagi Anda yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi. Kemarin kalau tidak salah sudah Pak Yana sampaikan, itu harus nilainya
sekian, 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 gitu ya, harus lebih dari KKM kalau ingin jalur undangan. Oke, itu. Jadi Anda harus aktif menanyakan tugas kepada guru Anda. Kemudian jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi, peserta didik dapat langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru bidang studi yang bersangkutan di luar jadwal pelajaran. Kalau ada materi yang tidak dipahami, silahkan tanyakan, sampaikan kepada guru mata pelajaran tersebut. Nah, baik itu secara tadi japri atau umpamanya dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran seperti menggunakan Zoom dan sebagainya. Kemudian apabila ada kendala teknis, peserta didik dapat langsung berkomunikasi dengan wali kelas atau bagian kesiswaan. Jadi kalau ada kendala teknis tadi, handphonenya umpamanya rusak, komputernya tidak dapat digunakan, jaringan internetnya umpamanya ada gangguan, ya silahkan sampaikan kepada wali kelas. Ada komunikasi gitu ya, sehingga wali kelas bisa dapat memfollow up atau menindaklanjuti kendala tersebut. Oke, itu beberapa hal terkait tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 27 Bandung. Ini hanya sebagian singkat saja yang memang ini diperlukan dalam pembelajaran daring, gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, disampaikan. Sebagai penutup, sumber keamanan dan ketertiban seharusnya aturan hukum dan akal sehat. Jadi kalau kita ingin hidup rukun, aman, tertib, maka kita harus mengikuti aturan dan juga kita harus menggunakan akal sehat kita. Ya, baik, itu hal-hal yang Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dan sebagainya, mohon dimaafkan. Silakan kalau mau masih ada yang ditanyakan, silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak pemaparan tentang tata tertib peserta didik di SMA Negeri 27 Bandung. Barangkali masih ada yang mau bertanya, selain tadi ada beberapa yang sudah bertanya, silakan. Ada waktu 5 menit. Sudah cukup. Sudah, Bu, cukup. Ya, terima kasih anak-anak sekalian ya yang tetap semangat ya. Alhamdulillah pemaparan dari Pak Deden mulai dari mengenai bagaimana aturan itu diterapkan, sebab tidak terbayang ya kalau misalnya dalam kehidupan kita itu tidak ada aturan. Mungkin kacau ya, ketika sekolah juga tidak ada aturan mungkin akan kacau. Kemudian aturan ini disesuaikan dengan visi dan misi kita SMA Negeri 27 Bandung, yaitu wujudnya karakter warga sekolah yang religius, berprestasi, dan peduli lingkungan. Anak-anakku sekalian, tadi sudah sangat jelas sekali ya Pak Deden memaparkan tentang bagaimana seluruh siswa itu harus mengikuti pembelajaran baik kalau sekarang untuk pembelajaran daring. Kemudian juga kerapihan dalam berpakaian, yang sudah punya seragam SMA boleh dipakai, yang mungkin masih menunggu karena lagi PPKM belum tokonya masih tutup bisa memakai seragam sekolah asal. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya ya Ibu menguatkan lagi aturan rambut ini. Ibu lihat tadi, Ibu amati ada beberapa siswa yang rambutnya masih panjang, gondrong ke pinggir, ini ke pinggirnya masih tebal, ke atasnya juga berjambul. Nah, tadi Pak Deden sudah memaparkan bagaimana aturan rambut untuk laki-laki. Bagi yang masih panjang, nanti boleh dirapihkan, mungkin situasinya sekarang bisa di rumah ya. Kemudian untuk perempuan, bagi yang memakai kerudung itu rapih ya. Kalau seharusnya untuk yang memakai kerudung itu pakai ciput supaya rambutnya tidak kelihatan ke depan ya, pakai ciput sehingga
tidak nararoho ya kalau luar, yang rambutnya panjang diikat dengan rapi. Kemudian juga tata yang tidak kalah pentingnya ya, karena kita masih PPKM, untuk tata tertib dalam pembelajaran online, mohon untuk lebih diperhatikan lagi. Kemudian interaksi kalian dalam pembelajaran online, insya Allah mungkin mulai besok kalian sudah mendapatkan kelas yang free sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalian ikuti pembelajaran online dengan serius ya, dengan serius dan tertib sesuai dengan tata tertib yang sudah dipaparkan oleh Pak Deden tadi, mulai dari penampilan sampai pengumpulan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Bapak Guru. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya masih ada satu sesi lagi. Ya, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab tentang biaya itu untuk seragam dan sebagainya, itu mungkin Pak Sarip Rusandi bisa menjelaskan. Ada satu ya yang belum terjawab untuk yang seragam. Pak Sarip, halo? Ada di ini, Pak Sarip? Halo? Cek. Halo, Pak Sarip. Pak Deden, sepertinya Pak Sarip lagi ini mungkin. Ada. Oh, Pak, tadi ada satu pertanyaan untuk Untuk seragam, mungkin untuk biaya seragam, baik itu seragam olahraga, seragam batik, dan yang lain-lainnya, mungkin bisa dijawab. Oh, baik. Untuk anak-anakku sekalian yang berhubungan dengan seragam, nanti insya Allah yang penting Ananda semua sekarang mengikuti proses pembelajaran aja dulu. Untuk seragam nanti mudah-mudahan ada rapat dengan orang tua, nanti disampaikan. Jadi nanti seragam, atribut, ya. Nanti setelah ada rapat orang tua insya Allah akan disampaikan ya. Jadi sekarang Ananda semua fokus aja dulu bulan-bulan sekarang ini belajar untuk seragam dari mulai batik, kaos olahraga, baju takwa, atribut. Insya Allah nanti disampaikan setelah ada rapat dengan orang tua. Ya, nanti disampaikan. Sekarang menunggu saja. Sekarang kita lagi menggodok dulu apa saja yang dibutuhkan oleh Ananda semua. Yang pasti nanti biasanya belinya di koperasi ya untuk seragam. Jadi sekolah tidak menjual tapi adanya di koperasi. Ya, mudah-mudahan nanti rapat orang tua secepatnya. Kemudian nanti ada informasi yang berhubungan dengan seragam. Begitu Bu Haja. Oh iya, mohon Pak Sarip, nanti untuk seragam batik dan lain-lain itu menunggu dari informasi dari sekolah sesudah rapat orang tua siswa. Anak-anak sekalian, insya Allah untuk tata tertib ini nanti mungkin akan disosialisasi, akan diberikan kepada kalian dalam bentuk file kalau sudah ada pengesahan dari pihak sekolah, baik itu tata tertib secara keseluruhan ataupun tata tertib pembelajaran online. Jadi untuk sekarang silahkan kalian kalian laksanakan apa yang sudah dipaparkan oleh tadi Pak Deden Mulyadi. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya masih ada satu sesi lagi, yaitu sosialisasi ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Firmansyah SPD. Kepada Pak Heri, kami persilahkan. Oke, sebentar Bu, sebentar. Oh iya. Ya, sambil menunggu Pak Heri, mungkin anak-anakku sekalian nanti masih tidak boleh ada yang keluar Zoom ya. Kalau misalnya jaringannya agak jelek, cari sinyal yang kuat ya, sehingga bisa menyimak pemaparan materi. Sebab kemarin banyak yang nanya tentang ekskul juga. Nah, ini Pak Herinya udah terlihat ya, udah tampak di layar. Mangga, Bu, izin Bu. Iya. Bu. Mangga. Bu, kenapa? izin keluar dulu, mau ganti sama laptop soalnya habis baterai handphonenya Bu. Oh ya, Alif ya? Ya. Ya, sok boleh nanti masuk lagi ya. Ya Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mangga Pak Heri. Ya, tur nuhun Bu Lia. Oke, terdengar jelas? Ya, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Wakasih Kesiswaan, Wakasari Standar. Yang terhormat Bapak Wakasek Sarana dan Prasarana, Pak Aas Nasrullah. Yang terhormat rekan-rekan staf yang berada di ruangan. Nah, sekali lagi yang terhormat juga Bapak Deden dan Pak Bulan Bulia selaku pemandu acara. Oke, dan tak lupa anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Oke. Untuk hari ini ya Bapak, sebelum memulai menjelaskan mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMAN 27 Bandung, perkenalkan ya, nama Bapak Heri Firmansyah. Ya, Bapak di sini mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, jadi kalian nanti kelas 10 mengenai olahraga bisa bertanya ya. Oke, selanjutnya untuk ekskul di 27 ya. Di sekolah itu ada kegiatan intrasekolah dan ada ekstra ya. Intranya kalian belajar pembelajaran seperti biasa formal ya di kelas. Nah, ada ekstra. Nah, ekstra di sini ya. Saya di sini setelah dijelaskan ada dasar hukumnya yaitu di Permen nomor 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler. Kalian bisa baca di situ dasar hukumnya ya. Jadi kalian siswa-siswi SMA 27 Bandung wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat kalian. Jadi, jangan sampai tidak. Ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ekskul apa saja yang ada, kegiatannya seperti apa. Ya, nanti bisa kalian pahami dan nanti kalian memilih sesuai dengan bakat dan minat kalian. Ekstrakurikuler di SMA 27 ini ya ada 4 ekstrakurikuler wajib. Ya, ada 4 ekstrakurikuler wajib yang wajib kalian pilih salah satunya. Yang pertama ada pramuka. Yang kedua ada paskibra atau pasukan pengibar bendera. Yang ketiga ada PMR, perang daerah remaja, dan yang keempat ada forum pelajar sadar hukum. Nah, yang dimana sekolah kita adalah pelopor forum pelajar sadar hukum. Ya, yang pertama ada forum pelajar sadar hukum yang lalu dicetuskan di SMA 27 Bandung. Nah, kalian bisa memilih 4 ekskul wajib tersebut, wajib memilih ya 4 tersebut. Jadi, jangan sampai nanti kalian tidak memilih dari ekskul 4 tersebut. Dan seterusnya ada ekskul pilihan. Ya, ekskul pilihan. Nah, di sini ada olahraga, ya, ada olahraga prestasi, ada olahraga bela diri, ya, ada religius kultur atau itu dia bisa biasanya diisi oleh keputrian, ada med club, ya, yang suka hitung-hitungan, kotret-kotret, ya, yang suka ngarumus, ya, ada di med club, ada juga seni, ya, ada seni di sini ada seni musik, ya, ada seni tari, ada teater, kabaret dan sebagainya. Ada marching band juga, ya. Terus ada rohis, ya, keagamaan. Ada jurnalistik, ya, suka kalian jurnalis. Ada jurnalistik, ada Japanese Club. Nah, terus ada KIR, ya. Nah, olahraga, Bapak akan menjelaskan dari olahraga dulu. Olahraga prestasi terdiri dari ada voli, ada bola voli. Terus ada futsal, badminton, ya, basket, ya, itu olahraga prestasi yang ada 27. Terus olahraga bela diri, ya. Bela diri ada tarung derajat, ada merpati putih, terus ada taekwondo, ya, ada karate,
Terus lagi itu mungkin olahraga bela diri. Mungkin kalian videonya sudah menonton kemarin MPLS ya secara video. Kalian nanti mungkin ada yang sudah menghubungi kakak-kakak kelas kalian mengenai ekstrakurikuler. Tapi nanti Bapak akan mendata ya, mendata kalian masuk ke ekstrakurikuler mana ya. Akan mendata, mendaftar. Nah, data itu akan Bapak sebar, akan kalian isi setelah nanti kalian sudah mau dibagi kelasnya masing-masing. Ya, nanti akan mendata seperti itu. Nah, kalian mungkin sudah melihat video yang kalian MPLS yang kemarin, kalian silakan pilih. Ya, Insya Allah kalau di 27 kalian punya minat bakat dan serius di luar pemberian formal, kita akan mengapresiasikan ya, karena kakak-kakak kelas kalian levelnya sudah ada yang di tingkat nasional, ya internasional, ya, terutama dari olahraga, bola voli di sini banyak kakak kalian yang beberapa yang sudah ada di Proliga, ya, ada di timnas juga, ya, kita ada salah satunya yang terkenal ada Ratri. Ya, mungkin kalian pernah kayak suka bola voli, ada Ratri suka muncul ketika pertandingan bola Proliga di televisi kalian ya. Itu berasal dari SMA 27 Bandung. Dan juga dari yang lainnya juga ada sepak bola, kita mempunyai alumni atau atlet dari SMA 27 yang sudah bermain di Liga 1 juga. Ya. Satu contoh ada kiper PSIS Semarang itu adalah alumni dari kita. Ya. Nah, terus bukan hanya olahraga saja, prestasi kita di 27 kita mengembangkan juga di seni itu juga banyak. Ya, dari segi vokal kita kemarin tahun terakhir tahun ajaran kemarin itu ada beberapa event yang kita juarai ya, kakak-kakak kelas kalian ya, yang suka vokal nanti kalian bisa belajar seperti apa di sini ya, yang seni musik. Insya Allah kita arahkan dengan baik. Nah, jadi kita apresiasi untuk rekan-rekan atau adik-adik kita yang minat bakatnya ya, maupun olahraga maupun seni ya. Kalau kalian berprestasi, insya Allah nanti akan berpengaruh juga terhadap nilai. Ya, kita apresiasi ya. Kalau kalian berprestasi di bidang olahraga ya ataupun yang lainnya, insya Allah kita akan mendapat nilai tambahan. Nah, jadi jangan takut ketika kalian akan mengikuti atau izin ada kegiatan yang memang betul-betul prestasi yang yang bisa membanggakan SMA 27 di luar sana, insya Allah kita akan perhatikan. Nah, terus Bapak akan menekankan lagi, ya, apalagi kan di sini ada PPDB kemarin ada yang jalur prestasi, ya, ada jalur prestasi olahraga, ada jalur prestasi seni, ada jalur prestasi keagamaan, tahfiz Quran dan sebagainya. Diharapkan wajib, ya, wajib jalur prestasi itu wajib menjadi pionir atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, ya. Karena kalian masuknya jalur prestasi yang kemarin mungkin yang prestasi olahraga ketemu Bapak di sini ya pada saat tes kompetensi ya, Bapak sudah tahu namanya siapa, ketika nanti dicek tidak harus menjadi contoh, harus menjadi pionir kepada rekan-rekan kalian, harus mengajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya yang Bapak jelaskan tadi adalah ekskul resmi yang ada di 27. Nanti kalian bisa mungkin ada rekaman di YouTube, melihat-lihat lagi videonya ya, apa saja seperti itu. Nah, terus Bapak tekankan lagi pada kalian karena ada beberapa laporan pada Bapak
Bapak mengingatkan tidak peringatan ya, tidak mengikuti organisasi di luar yang resmi di sekolah. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati. Bapak hanya mengizinkan kalian mengikuti kegiatan atau organisasi yang ada di sekolah seperti OSIS ya. Nah, jadi nanti ada yang pembinaan OSIS untuk berorganisasi, belajar kepemimpinan silakan. Untuk berolahraga mangga ya. Dan lain sebagainya silakan, yang tadi Bapak jelaskan silakan. Nah, terus bagaimana kegiatannya ketika ekstrakurikuler di masa pandemi ini? Ya. Memang sulit ya, tapi kalian tidak boleh patah semangat. Nah, nanti kita Bapak data, kalian tetap nanti ada pembinanya masing-masing setiap ekstrakurikuler dan tetap berkomunikasi dengan pembinanya. Karena setiap ekstrakurikuler ada jadwal resmi yang rutin di sekolah ini. Nanti pembina kalian yang akan membimbing kalian seperti apa kegiatan di masa pandemi ini. Nah, untuk yang olahraga bisa berlatih mandiri atau bisa berlatih di klubnya masing-masing ya, dengan nanti melaporkan kegiatan tersebut kepada pembina ini. Kegiatan-kegiatan lain ya bisa berkoordinasi dengan pembinanya, karena kita tetap aktif di masa pandemi, tetap aktif ekstrakurikuler, tetap ada kegiatan walaupun daring atau luring ya, karena kan kita masih PPKM darurat ya sampai tanggal 2 Agustus ya, jadi belum bisa memulai untuk tetap muka di sekolah, tapi biasanya kalau masa pandemi yang tahun ini ada kegiatan yang bergiliran ke sekolah untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, jadi tetap kalian bisa berkomunikasi, bisa bertemu rekan-rekan dengan menjaga protokol kesehatannya. Nah, seperti itu ya, jangan takut ya, ikuti ekstrakurikuler yang wajib di sekolah ya. Kembangkan minat dan bakat kalian selain pembelajaran formal di kelas ya, mata pelajaran yang lainnya, jadi kalian beriringan dengan ekstrakurikulernya. Ya, Bapak lihat kemarin yang jalur prestasi yang Bapak lihat, yang Bapak baru kelihatan ya, mungkin rekan-rekan yang lain mungkin ada ya, banyak rekan-rekan kalian yang jalur prestasinya sudah lumayan ya, sudah di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kembangkan lagi ya, untuk sebagai contoh rekan-rekan kalian untuk menjadi motivasi ya, seperti itu. Nah, jadi kita ya, Bapak terutama diamanatkan menjadi penanggung jawab di ekstrakurikuler di tim kesiswaan. Nah, jadi silakan kalau mau ada apa yang mau bertanya seperti apa mangga ya. Nah, nanti sebelum kalian pembagian kelas, sebelum nanti Bapak data ekstrakurikulernya, sebelum Bapak nanti umumkan pembinaannya seperti apa, silakan mau ada yang ditanyakan tentang kegiatan ekstrakurikuler semasa pandemi atau seperti apa mangga. Ya, mungkin begitu saja dari Bapak, karena kalian sudah MPLS kemarin sudah melihat videonya seperti apa, Bapak sudah menjelaskan sedikit gambarannya seperti apa ya. Nanti mungkin teknis di lapangan nanti kalian bisa berkomunikasi dengan pembinanya masing-masing seperti itu, karena nanti pada akhir setiap bagi rapot juga akan dinilai ekstrakurikulernya ya, apakah yang aktif ya, yang tidaknya ya, seperti apa, seperti itu. Mungkin sekian dari Bapak ya, silakan mau ada yang bertanya seputar ekstrakurikuler yang ada 27, silakan apa saja yang kalian tanyakan mangga. Mungkin Bu Lia mangga. Oh iya. Hatur nuhun Pak Herman menguatkan kembali ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMA 27 Bandung, walaupun kemarin di MPLS juga sudah disosialisasikan ya. Anak sekalian, silakan apabila ada yang mau bertanya, silakan. Sebutkan namanya atau raise hand. Silakan, ini ada partisipannya 350 orang. Nisa, mangga. Nisa. Ya, Nisa, silakan. Misya Rianti. Mohon maaf, tidak terdengar Misya. Belum keluar suaranya. Ya, Misya. Mau bertanya? Belum terdengar. Mungkin ke Anu. Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Ada lagi yang mau bertanya anak sekalian? Silakan.
Silakan. Tanya jawab bebas. Silakan teman eksekutif. Ini kesempatan nih. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya. Ya, namanya Ya. siapa sebutkan? Nama Ahmad Maulana. Ya, Ya. mangga. Kalau pandemi, eskul tetap jalan? Oke, kalau masa pandemi yang sudah tadi Bapak jelaskan tetap berjalan, ya. Walaupun ada ya daring ataupun luring sesuai situasi kondisi yang ada. Ya, itu tergantung nanti teknisnya ada di pembina kalian masing-masing. Seperti itu. Ya, tetap berjalan, absensi berjalan, kegiatan berjalan. Oke. Ya tetap ya terima kasih. Ini ada yang mau bertanya lagi, ada Rafsanjani sama Zaskia. Rafsanjani silakan. Assalamualaikum Pak, saya Rafsanjani dari Ya. gugus 8 mau bertanya, kan saya masuk lewat jalur Japres ya Pak. Nah, Ya. saya pengen ikutan bela diri di eskul tapi bingung gitu mau yang mana, antara mau silat, merpati putih atau tarung derajat atau yang lainnya gitu. Harus milih yang mana biar mengembangkan bakat Rapsan gitu. Oke, Rapsan, kamu jadi prestasinya silat ya? Ya. Oke. Silakan bisa menyesuaikan dengan apa? Sesuai dengan jalur kamu, Menpo ya, Rapsan kalau nggak salah. Iya Pak. Nah, silakan nanti bisa bergabung di maksudnya bisa yang silatnya bisa di Merpati Putih, atau kalau kamu bisa berlatih di klub kamu dengan tapi terdata melaporkan ke pembina kamu. Ya. Ya, bisa di klub, bisa berlatih terus di klub, tapi dengan berkomunikasi dengan pembinanya ya. Iya Pak. Nah, ataupun kamu bisa mencoba untuk eskul lain juga silahkan, tapi fokus kamu tetap berjalan seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Ya, masih ada ini Zaskia Kusuma mau bertanya. Zaskia, udah raise hand? Enggak, ada lagi. Ada yang raise hand, Misha sama Zaskia. Silakan kalau mau bertanya. Punten, udah kedengeran belum? Udah kedengeran ya, Misha. Ini dari kelas 1 SMA sampai 3 SMA, eskulnya bakal bisa ganti atau cuman satu eskul aja tetap? Oke, Misha. Untuk ekstrakurikuler ya, silahkan bisa dijelaskan kan 4 eskul wajib yang kalian bisa ikuti. Nah, untuk pilihan silahkan kalian memilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Tadi pertanyaannya kelas 1 sampai kelas 3 bisa ganti. Mangga kalian bisa memilih lebih dari 2 atau 3 eskul asal kalian bisa fokus terhadap waktunya. Ya. Seperti itu. Untuk bisa ganti-ganti ya usahakan tetap biar kalian berjenjang. Ya. Tapi kalau memilih lebih dari 2 atau 3 eskul maka asal kalian bisa fokus waktunya, membagi waktunya seperti apa. Seperti itu. Ya, diusahakan fokus satu eskul jadi kalian pengalamannya, ilmunya ya, pelatihannya bisa berjenjang dan bisa nanti kalian diarahkan untuk berprestasi seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih ya. Barangkali masih ada waktu 10 menit lagi, boleh. Silakan, kemarin banyak yang japri mengenai nanya ekskul nih. Sekarang waktunya kita dialog ya. Yang penasaran. Assalamualaikum, Bu, izin bertanya. Ya, Alfa. Kalau kita tidak mengikuti ekskul salah satu pun bagaimana? Gimana? Ulangi. Kalau kita tidak mengikuti ekskul salah satu pun bagaimana Pak itu? Kalau tidak mengikuti salah satu ekskul? Iya Bu, Pak. Nah, ya berarti kamu tidak ada semangat untuk kegiatan di luar apa? Formal kalian belajar mengajar ya, diusahakan ya untuk menambah pengalaman, untuk menambah ilmu ya. Kalian wajib
kan tadi Bapak sudah menjelaskan ada 4 ekskul wajib. Berarti kan wajib memilih satu, ya, yang tadi. Berarti kan kalian wajib mengikuti satu ekskul itu. Dan mangga milih yang lainnya, milih sesuai dengan pilihan kalian. Yang lainnya Bapak tadi jelaskan, ya, yang kemarin di video sudah ada. Ya, jadi wajib, ya, tidak memilih, ya, tapi wajib. Ya, karena kalian nanti di data, di rapot juga sudah ada kolom penilaian ekstrakurikuler yang menjadi nanti tambahan nilai kalian. Ya, diusahakan, ya, bukan diusahakan karena itu wajib kalian memilih, ya, karena di aturannya pun, di undang-undangnya pun sudah dijelaskan wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler minimal 1. Nah, di 27 ada 4 ekskul yang wajib kalian pilih dan kalian ikuti. Seperti itu. Ya, cukup. Saya mau tanya. Ya, jadi nah, Ya, silakan tadi kan Bapak bilang 4 wajib itu. Tapi misalkan kalau dalam 4 ekskul wajib itu nggak ada bakatnya, gimana Pak? Misalkan pramuka nggak ada bakat, PMR nggak ada bakat, terus paskibra nggak ada bakat, tapi orang itu ahli sama bidang bela diri. Apa kalau misalkan ya, kalau seperti itu, silakan kalian fokusnya ke minat bakat kalian 4 itu, kalian tetap mengikuti, ya, yang pertama mengikuti, ya, dan yang pilihan yang lain kalian fokus seperti itu. Oh. Maaf Pak, izin bertanya, jadi 4 ekskul wajib itu harus diikuti? Wajib. Iya, ya, wajib. Ada satu yang wajib dan pilihan yang lainnya silakan memilih sesuai dengan minat kalian. Jadi tidak boleh tidak mengikuti? Iya, iya, seperti itu, ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk pendaftaran ekskul itu bakal dikasih link dari sekolahnya atau harus daftar ke kelas ekskulnya masing-masing? Oke. Ya. Untuk pendaftaran ekstrakurikuler nanti Bapak akan sebarkan link, ya, untuk pendaftaran. Nah, kapan itu linknya disebar? Nanti ketika kalian sudah ada kelasnya, sudah jelas kelas penjurusan kalian, ya, setelah diumumkan kelas, siapa wali kelasnya sudah ada, nanti Bapak akan menyebarkan link tersebut, ya. Untuk pendaftaran ke kakak kelas kalian, silakan kalau ingin sekarang berkomunikasi silakan. Ya, tapi nanti Bapak akan pendataan atau pendaftaran oleh sekolah, ya, dan kalian wajib mengisinya seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Sama. Ya, silakan, masih ada lagi. Pak, saya izin bertanya. Mangga. Kalau untuk belajar itu kan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, hari Sabtunya, apakah ada ekskul di hari Sabtu atau di hari-hari khusus lainnya, tergantung ekskulnya sendiri? Oke. Untuk ekstrakurikuler, ya, nanti sudah ada jadwalnya tersendiri. Untuk Sabtu tidak ada kegiatan, ya. Di 27 Sabtu itu tidak ada kegiatan, kalian bisa istirahat, ya, Sabtu Minggu di rumah. Nah, ekskul biasanya setelah pembelajaran kalian di sekolah, ya. Mau masa pandemi ataupun nanti kalian tatap muka normal, untuk ekstrakurikuler nanti kegiatannya setelah pembelajaran di sekolah, seperti itu. Untuk Sabtu dan Minggu kalian bisa istirahat di rumah. Kalaupun ada misalkan kegiatan yang memang mendasarkan hari Sabtu, nanti pembinaannya mungkin akan berkoordinasi dengan pihak kesiswaan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, apakah masih ada yang penasaran nih menanyakan tentang ekskul? Silakan. Sudah cukup? Sudah cukup, Pak Heri? Ada lagi yang mau bertanya? Enggak kayaknya ya. Mangga. Masih ada waktu, sok silakan. Ya, Misya. Tadi lupa, yang sadar hukum itu termasuk yang wajib? Iya, sadar hukum termasuk yang wajib. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, biar nggak penasaran nanti. Ini waktunya forum untuk menanyakan tentang keingintahuan kalian mengenai ekstrakurikuler, ya. Jadi nanti ketika Pak Heri mensosialisasikan form pendaftaran ekskul,
kalian sudah sudah yakin, sudah ada pilihan. Nah, kalau misalnya masih ada yang belum paham sebelum nanti menentukan pilihan, silakan ditanyakan. Ada? Oke, satu lagi Bu Lia, punten untuk mengingatkan. Ya, mangga. Sebentar, siapa? Sebentar ya. Untuk yang kalian isi itu di aplikasi Aku Pintar, ya, itu bisa menjadi acuan kalian karena di situ selain penjurusan, bisa juga acuan kalian untuk memilih ekstrakurikuler. Ya, jadi yang belum mengisi Aku Pintar silakan isi, ya. Di situ ada pemilihan untuk penjurusan dan untuk pemilihan ekstrakurikuler bisa di situ bisa aplikasinya bagus sekali untuk mengarahkan kalian kemana-kemana sesuai dengan bakat kalian seperti itu. Ya, Bapak hanya mengingatkan kembali yang belum mengisi Aku Pintar. Oke, siapa tadi yang bertanya? Balik, Pak. Ya, mangga. Kalau untuk itu dari ekskul mana? Di olahraga ataupun ya kebanyakan ini kan olahraga nih. Iya. Itu seleksi atau enggak, Pak? Atau langsung masuk aja? Silakan untuk ekstrakurikuler, silakan masuk ya sesuai dengan pilihan kamu, mangga ya. Untuk seleksi tidak ada kalau untuk menjadi anggota ya, kecuali mungkin nanti ketika ada pertandingan baru diadakan seleksi untuk mengikuti pertandingannya seperti itu. Ya, untuk menjadi anggota mangga silakan karena kita kan berlatih bersama-sama ya untuk memajukan SMA 27 Bandung. Ketika ada pertandingan ya berarti otomatis kita mencari yang terbaik ya untuk mewakili sekolah seperti itu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak mau bertanya, Pak. Mangga. Kalau misalkan nggak ikut ekstrakurikuler nggak apa-apa. Siapa ini yang nanya? Ini siapa? Ini Muhammad Zidan Raditya. Hah? Kenapa alasannya tidak mau mengikuti ekstrakurikuler? Bapak tanya kembali nih. Nggak tahu juga tugas sama PR yang diberikan guru kepada muridnya. Yang nggak ada waktu buat istirahat gitu. Jadi misalkan dari Senin ke Selasa, jadi di malamnya teh ngerjain PR gitu Pak terus. Sama plus ekstrakurikuler gitu. Oh jadi kamu nggak ada waktu untuk rebahan gitu ya? Bukan bisingnya gitu Pak. Oke, usahakan ikut ekstrakurikuler kan mungkin tiap kita kan situasinya masih pandemi gitu kan, belajar mengajar masih waktunya masih pendek, terus tugas juga mungkin tidak semua guru memberikan tugas setiap harinya ya, dan ekskul pun menyesuaikan waktunya dan ekskul pun tidak menjadi berat untuk kalian kan, sesuai minat dan bakat kalian yang sesuai hobi kalian ya, seperti itu. Jadi usahakan ikut ya, jadi menambah kegiatan kalian, menambah pengalaman, menambah wawasan ya, dan nanti kalau kalian fokus, kalian serius kan bisa prestasi buat kalian juga ya, seperti itu. Jadi usahakan ikut ya, jangan memikirkan dulu PR, jangan memikirkan dulu itu, kita jalan saja ya, jangan mikir dulu beratnya ya, itu tetap jalan seperti itu ya. Harus kalian kan masih muda, harus termotivasi untuk lebih punya pengalaman lah ya, punya pengalaman untuk kalian nanti bisa bermanfaat untuk di kemudian hari seperti itu ya, ikuti ya sok. Ya, Pak. Silakan ada lagi. Pak izin bertanya lagi Pak. Mangga. Kalau untuk eskul itu mulai kapan Pak ininya? Kapan dari kayak eskul futsal atau badminton gitu, kapan mulainya? Oke, untuk memulainya mungkin setelah pendataan selesai ya, nanti data tersebut Bapak akan serahkan ke pembina kalian. Nah, nanti pembina kalian yang akan mengaturnya ya, seperti itu. Karena kan kita pendataannya belum selesai, jadi kalian bisa memikirkan dulu seperti apa eskul yang mau dipilih ya. Insya Allah mungkin ketika sudah
kelas kalian sudah jelas, jurusan kalian sudah ada, wali kelasnya sudah ada, baru kita mulai pendataan ekstrakurikuler. Ya insya Allah mungkin minggu depan sudah ada komunikasi dan pembina kalian, sudah ada kegiatan ya. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Ada lagi? Waktunya sekitar berapa Ya, lagi? ini sudah hampir habis. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Masih ada yang penasaran nih? Satu lagi Pak, satu lagi. Ya, sok boleh Ya, satu ya, lagi. mangga, Ya. mangga. Maaf Pak, untuk eskul apakah bisa 2 eskulnya atau cuma 1 gitu Pak? Mangga lebih dari 2 juga mangga, asal waktunya kalian bisa membagi waktunya. Oh Ya. iya siap Pak. Mangga itu sesuai dengan keinginan kalian, tapi perhatikan juga waktu pembelajaran dan waktu kegiatannya disesuaikan ya. Jadi jangan sampai nantinya pembelajarannya kedodoran ya, eskul yang lainnya juga tidak terikut. Oke siap Pak. Makasih Pak. Ya, yuk. Ya, terima kasih ya anak-anak sekalian. Ya. Ini waktunya sudah sesuai dengan on time ya, sampai jam 9.30. Anak-anak sekalian perlu diketahui ya, bahwa alhamdulillah di SMA Negeri 27 Bandung ini untuk ekstrakurikuler itu sangat-sangat banyak. Sekolah itu memfasilitasi potensi, bakat, dan minat kalian. Sebab kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar jam belajar ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan kepribadian, mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan kalian yang lebih luas lagi ya, di luar yang sudah dikembangkan dalam bidang akademik ya, yang sudah diprogramkan dalam kurikulum sekolah ya secara formal. Jadi sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Heri tadi, bahwa di SMA Negeri 27 Bandung ada 4 ekskul wajib, ada pramuka, paskibra, PMR, EPSH, itu merupakan ekskul yang boleh kalian pramuka itu yang diwajibkan untuk semuanya ya. Biasanya ketika tidak pandemi kita melaksanakan perkemahan di kelas 10 sesudah MPLS itu ada perkemahan biasanya, tapi karena kita situasinya pandemi jadi tidak bisa dilaksanakan. Nah, kemudian juga tadi sudah dipaparkan beberapa ekskul dari mulai olahraga prestasi, olahraga bela diri, ada yang kerohanian, ada yang mungkin math club, seni, ya banyak sekali jurnalis dan lain-lain. Jadi kalian harus punya pilihan ya, tidak boleh tidak punya pilihan minimal untuk mengisi kegiatan aktivitas kalian. Ya, ekskul ini merupakan salah satu sarana untuk menyalurkan bakat kalian. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, kalian yang ingin mengisi kegiatannya itu dengan berorganisasi ya secara resmi, kalian boleh aktif di OSIS ya. Boleh kalian nanti ketika para pengurus OSIS mensosialisasikan calon pengurus OSIS baik kelas 10 yang ingin mengasah kepemimpinan ya berorganisasi boleh masuk OSIS. Kemudian nanti juga ada perwakilan kelas itu MPK ya. Itu boleh kalian yang ingin berorganisasi mengasah kemampuan, itu sangat penting sekali dan insya Allah bermanfaat ya, insya Allah bermanfaat, jiwa kepemimpinan kalian di situ dilatih. Kemudian juga minat bakat kalian silakan kalian apresiasikan dalam ekstrakurikuler. Nah, Ibu tekankan lagi, Ibu kuatkan lagi, kalian tidak boleh mengikuti komunitas-komunitas di luar, komunitas yang di luar perkumpulan, di luar organisasi yang diselenggarakan oleh sekolah. Kemarin dari Polsek Gede Bage sudah memaparkan bahwa komunitas-komunitas yang ilegal di luar kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah itu tidak diperbolehkan, tidak boleh diikuti ya. Salurkan minat dan bakat kalian, kemampuan kalian dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah dalam ekstrakurikuler, dalam organisasi siswa OSIS, MPK dan lain-lain. Ya, insya Allah akan bermanfaat. Ya.
Anak-anakku sekalian, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan ini dari pagi hari sampai siang hari ini, dan Ibu mengingatkan jangan lupa kalian mengisi daftar hadirnya ya. Daftar hadirnya sudah di-share sama Ibu di grup siswa, di 2 grup siswa, dan di live chat Zoom ini silakan diisi ya. Pak Sarip, barangkali ada tambahan untuk penutup? Tidak ada mungkin ya. Sudah cukup katanya Pak Heri? Ada. Beliau mau tambah. Oh ada, beliau ada ya. Untuk menguatkan lagi ya, anak-anak sekalian masih tetap join di Zoom ya. Ini merupakan pengantar sebelum kalian memasuki pembelajaran ya secara resmi. Silahkan mangga Pak Sarip untuk menguatkan lagi di akhir. Baik, terima kasih Bu Hajahlia, anak-anakku sekalian, Pak Deden, Pak Heri. Kebetulan di samping saya ada Wakasek Kurikulum sama Wakasek Sarana. Anak-anakku sekalian, kebetulan barusan ngobrol bahwa alhamdulillah hari demi hari kita sudah lalui bersama, meskipun secara daring. Pada prinsipnya apa-apa yang disampaikan oleh Bapak, kemudian oleh Pak Heri, Pak Deden, Bu Hajahlia, kemarin Pak As dan Pak Yana sebagai Wakasek Kurikulum dan Sarana. Satu tujuannya adalah bagaimana kita bersama-sama membangun diri, membangun sekolah kita menjadi yang terbaik. Yang kedua, bagaimana kita membangun karakter diri kita sendiri, akhlak kita, dan kita mampu mengoptimalkan sarana prasarana yang sudah kita miliki. Meskipun dalam kondisi daring. Yang terakhir, Bapak berharap kepada Ananda semua, apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, dari mulai tata tertib, cara berkomunikasi, cara memanfaatkan medsos, itu harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Kemudian setiap kegiatan mohon diikuti dengan baik, seluruh siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler. Mari kita bangun diri kita menjadi lebih baik, bangun sekolah kita menjadi sekolah masa depan dengan tertib, disiplin, dan tanggung jawab. Terima kasih untuk semuanya, untuk Bapak Ibu orang tua siswa. Ya, Bapak Mudah-mudahan sama-sama. kita berdoa pandemi cepat berlalu, kita bersama-sama di sekolah. Demikian Bu Haja. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak-anakku sekalian masih tetap di Zoom ya. Ibu mau dokumentasikan untuk pelaporan. Silahkan kalian on cam. Oke. Ya, silakan masih tetap tertib. Ibu sambil mau melihat nih wajah-wajah kalian yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, rambutnya yang masih panjang tolong dirapikan lagi ya. Silakan on cam ya. Ini ada beberapa slide. Ibu perlu untuk dokumentasi ya. Bentar. Terima kasih kalian yang sudah mengikuti Zoom ini dengan tertib, tidak ada yang berkomentar ketika pemaparan materi, kemudian juga tidak ada yang mencoret-coret ya di ketika pelaksanaan sosialisasi tata tertib, kemudian juga kalian mengikutinya dengan tertib sesuai dengan tuntutan acaranya. Nah, itu harus dibiasakan ketika nanti kalian mengikuti PJJ ya, kalian proaktif, kalian memperhatikan apa yang disampaikan, kemudian menyampaikan pertanyaan dengan sopan, itu harus dilakukan seterusnya ya. Kemudian juga menjaga etika dalam pembelajaran daring ya, ketika Zoom ataupun di grup WA itu. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Ini yang masih panjang rambutnya mohon nanti untuk dirapihkan ya. Ibu, ini ada dokumentasinya.
Kemudian jangan lupa nanti ketika di WA itu namanya nama asli ya. Sebentar ya, satu slide lagi. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah hadir di Zoom. Semoga semuanya selalu sehat ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Jangan lupa Amin. amalia ibadah sehari-harinya ditingkatkan lagi. Kita akhiri kegiatan sosialisasi tata tertib bagi peserta didik di SMA Negeri 27 Bandung ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Diakhiri dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.